Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri tati wa sirri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang selalu dalam limpahan rahmat ridho Allah yang saya cintai, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah yang dimana kita selalu diberi nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat kesempatan hidup dan nikmat sehat. Semoga bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu dengan zikrullah atau atingullaha wa ating rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau menerangkan masalah aliran yang sangat berbahaya. Apapun bentuk namanya, di lain daerah, di lain negara, di lain tempat, itu berbeda, tapi isinya tetap sama. 7 turunan wajib tahu. Karena apa? Aliran ini sudah dilaknat oleh Allah dan sangat dimurkai oleh Allah dan sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin alangkah baiknya saya menyebut nama yang di Mekah aja. Mungkin kalau di Indonesia nanti bisa menyudutkan sesuatu. Yang terpenting saya mau menerangkan isinya dari aliran-aliran tersebut. Dalam kitab Al-Milal wan Hilal halaman 114, kullu man kharaja alal imamil haqqil ladzi ittafaqatil jama'ata alaihi yusamma kharijiyya sawa'un kanal khuruju fi ayyamis sahabati ngalal a'immatir rasidina au kana ba'dahum ngalat tabi'ina bi ihsanin wal a'immati fi kulli zaman. Segala orang yang keluar atas imam-imam yang benar yang telah disepakati jamaah atasnya ialah di mana kaum Khawarij, baik pun ada keluarnya itu pada zaman sahabat atas imam-imam yang rasidin atau setelah mereka, yaitu para tabi'in atau keluar dari pimpinan-pimpinan yang benar di segala imam. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal jilid 1 halaman 120 sampai 121 diterangkan bahwa menurut faham Khawarij, di Indonesia itu namanya bukan Khawarij, di lain tempat itu lain nama, gampang diubah-ubah untuk menghindari kejaran-kejaran aparat.
Satu, Sayyidina Ali itu adalah menurut alirannya adalah kafir hukumnya karena mau damai dengan Muawiyah. Utsman bin Affan adalah kafir. Tolhah adalah kafir. Zubair adalah kafir. Aisyah istri Rasulullah juga dibilang kafir. Abdullah bin Abbas adalah kafir. Muawiyah adalah kafir. Dan semua orang-orang Islam yang berserta mereka adalah kafir semuanya. Itu akan masuk neraka. Ini bahaya banget ini. Isi dari pedoman-pedoman yang untuk hidup golongan-golongan mereka. Ngaliyu Utsmanu wah Tolhatu wa Zubair wa Aisyatu wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum wa sairul muslimina ma'ahum wa tukhalliduhum finnari jami'a. Yang artinya Ali dan Utsman dan Tolhah dan Zubair dan Aisyah dan Abdullah bin Abbas dan semua orang Islam yang beserta mereka semua yang disebut di atas dalam neraka selama-lamanya. Itu dalilnya seperti itu. Jadi menuduh yang saya sebut tadi itu adalah golongan neraka. Kata kaum Khawarij, karena mereka itulah yang menjadikan sebab antara kaum muslimin dengan kaum muslimin pertumpahan darah, itu alasannya. Kenapa menganggap mereka itu kafir? Dengan alasan dari golongan muslimin, antara muslimin itu jadi perang dan menjadikan pertumpahan darah. Padahal menurut Al-Quran, membunuh orang mukmin dengan disengaja itu hukumnya di neraka dengan kekal selama-lamanya. Jadi apabila orang Islam, di antara orang Islam, orang mukmin dengan sengaja seperti bom bunuh diri, seperti membunuh tanpa alasan, membabi buta dengan sengaja, itu mutlak masuk neraka selama-lamanya tanpa kecuali apapun alasannya. Oleh sebab itu mereka itu semuanya sudah bukan muslimin, akan tetapi dialah yang menjadi golongan orang-orang yang kafir. Karena apa? Dengan kejinya membunuh tanpa alasan, yang menjadi pedoman dirinya adalah jihad fisabilillah. Jadi semua apa yang dilakukan oleh golongan mereka itu sendiri adalah jihad fisabilillah. Mendapat sumber-sumber dari keterangan-keterangan yang dia dalami itu sendiri bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Wala'anahu wa'adzalahu abdaban aliman. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, saya ulangi ayatnya, wa may yaqtal mu'minan muta'ammidan fasaza'uhu jahannam khalidan fiha wa hudiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adzalahu azaban azima. Surat An-Nisa halaman 93. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah sangat murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakannya azab yang sangat pedih.
yang sangat besar baginya. Ayat inilah yang dijadikan alasan untuk kita semua bahwasanya membunuh golongan umat Islam itu sendiri atau non-Islam, yang terpenting iman, beriman, agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dia punya iman kepada keyakinannya. Dengan sengaja dibunuhnya, maka orang yang membunuh itu sendiri dikutuk oleh Allah dan akan diberikannya neraka jahanam kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu, dalam kitab Fahrul Islam karangan Ahmad Amin Fahlul Awal, Khawaris halaman 260 disebutkan demikian. Wa qad kafara jami'ul muslimina ma'adzahum, dan sesungguhnya telah kafir semua orang Islam selain mereka sendiri, golongan Khawarij. Jadi anggapan Khawarij di luar Khawarij itu sendiri itu dibilangnya adalah kafir, dibilangnya itu tidak akan selamat dan akan masuk neraka semua. Di luar Khawarij berarti ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Dia mengatakan di luar alirannya itu adalah kafir semua. Di bahayanya itu di situ. Dan diterangkan lagi, la yahillu li ashabil mu'minina ayyuhibbu ahadan min ghairi ila sholati idza da'ahum ilaiha. Tidak halal bagi teman-temannya orang mukmin menjawab akan salam seorang selain golongan mereka tatkala diajak sholat. Jadi kalau bersalaman di dalam masjid sama kelompok mereka, itu sebenarnya tidak halal untuk bersalaman, najis. Jadi di luar golongannya mereka itu najis. Kita itu dianggap mungkin anjing, mungkin babi dan sebagainya, karena dianggapnya di luar aliran mereka itu najis. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan banyak di desa-desa itu karena bukan golongannya, menyentuh bajunya atau tempatnya itu bisa dicuci. Karena apa? Karena kita di luar aliran mereka itu digolongkan najis atau digolongkan seperti hayawan najis. Wala yaqulu min dibaihim, dan tidak boleh makan hewan yang disembelih selain golongan mereka. Jadi tidak boleh di luar alirannya mereka, walaupun disembelih itu tetap haram selain golongannya. Jadi golongannya mereka itu mau seperti apa itu halal semua. Dunia yang dianggap paling bersih adalah dari alirannya mereka sendiri. Lainnya itu kotor, najis dan sebagainya. Masya Allah. Ini hati-hati kalau ada kajian atau mengalami atau mengetahui pemahaman yang seperti ini dimanapun. Untuk hati-hati sampai 7 turunan kita itu wajib tahu. Wala yatanazawaju minhum, dan tidak boleh nikah dari golongan mereka. Jadi kalau nikah itu harus Khawarij sama Khawarij. Kalau di luar Khawarij ingin nikah dengan golongannya, aliran itu sendiri. Ini di Mekah Khawarij, di Indonesia bukan Khawarij. Kalau ada pernikahan berbeda keyakinan, harus masuk dulu ke golongannya. Apabila tidak sah nikahnya. Itu karena apa? Belum dicuci, belum dibeat, masih najis. Jadi anggapan mereka itu tidak sah, tidak boleh. Dan harus
dari golongan mereka sendiri. Wala yatawa rasul khorijiyah wahweruhu, dan tidak boleh orang khawarij mewariskan sesuatu selain golongannya sendiri. Jadi tidak ada kebolehan atau dilarang keras mewariskan sesuatu walaupun itu keluarga tapi bukan alirannya, walaupun darah berhak memiliki atau menerima warisan itu sendiri, tidak boleh. Harus masuk dulu ke waris baru dapat warisan, seperti itu. Itu masya Allah kejamnya, masya Allah. Wahum mislu kufaril ngarobi wahib rotil ausan. Mereka semua itu sama dengan kafir Arab dan menyembah berhala. Jadi Khawarij atau golongan mereka itu menganggap di luar alirannya itu adalah manusia yang menyembah berhala. Walaupun melakukan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi anggapan mereka masih dari golongan orang-orang yang menyembah berhala. Itu Masya Allah. Jadi saya singkat biar cepat ya. La yuqbalu minhum illal islama wasaifa. Tidak boleh menerima mereka kecuali mereka Islam atau pedang. Jadi aliran Khawarij itu tidak boleh sekali menerima kecuali dari mereka itu sendiri, dari apapun bentuk urusan dunia, urusan nikah, urusan apapun. Tidak boleh, harus pada kelompoknya. Maka kelompok ini itu sangatlah rapi. Saya teruskan. Wadaruhum daru harbi. Desa mereka adalah desa musuh. Menganggap di luar, jadi ada sekelompok aliran itu sendiri menganggap di luarnya itu adalah musuh. Jadi halal dimakan darahnya, halal untuk dibunuh. Menganggap semuanya di luar alirannya itu najis. Seketika ada rumah, membuat rumah di kelompok bukan alirannya, menganggap di luar rumahnya itu najis-najis semua. Makanya kalau jemur pakaian itu jangan berani-berani, kalau hujan itu ditolong, pasti akan dicuci lagi. Karena apa? Menganggap musuh atau najis. Wa yahillu qatlu atfalihim wa nisaihim. Itu yang sangat bahaya ini. Dan halal membunuh anak-anak mereka sendiri atau istri kalau di luar alirannya, tidak mau ikut alirannya, walaupun itu anak-anak, wanita-wanita, walaupun keluarga sekalipun keyakinannya berbeda, itu halal untuk dibunuh. Ini Masya Allah, ini itu kejamnya ini. Jadi harus ikut dulu ke keyakinan mereka. Wa yastakhillal hudaru bimanu khalafah. Dan halal menipu kepada orang-orang yang berbeda dengannya. Maksudnya, di luar alirannya itu halal dirampas. Di luar alirannya itu halal dicuri atau dimakan. Harta siapapun di luar alirannya itu halal. Walaupun dengan garam, dengan membegal, dengan mencuri, dengan ngerampok sekalipun. Kalau ngerampoknya di luar keyakinannya, pasti menurut mereka itu halal dimakan. Walhasil, menurut aliran Khawarij, semua orang pokoknya selain golongannya itu dianggap kafir semuanya. Ini saya rangkum. Termasuk sahabat Ali, Utsman, Aisyah, Tolhah, Zubair, Abdullah bin Abbas, Muawiyah, Umar bin Ash, yang Islam hanyalah golongan Khawarij sendiri. Golongan mereka itu yang paling benar.
Tidak boleh sholat makmun orang lain karena orang lain itu kafir. Jadi apabila ada aliran itu jamaah di belakang, itu sebenarnya pura-pura jamaah, padahal doanya itu sholat sendiri. Itu bahaya banget itu. Tempat orang lain dianggap tempat musuh. Tempat orang lain juga dianggap najis, meskipun rumah orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri, asal tidak mengikuti alirannya, dianggap musuh atau najis. Masya Allah.